Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang saham-saham syariah yang mengungguli kinerja dari benchmarknya atau dari indeks yang ada di bursa, baik itu IHSG, ISI, JI maupun JI70. Seperti biasa, terima kasih sudah subscribe, like, dan komen channel ini. Terus dukung untuk selalu menghadirkan video-video yang bermanfaat tentang saham syariah untuk teman-teman semuanya. Teman-teman juga boleh mengikuti perkembangan terbaru saham syariah dengan mengikuti akun Syariah Saham dan akun Mang Amsi di Instagramnya. Saya akan mulai dari sini ya teman-teman. 2 tahun terakhir Bursa Efek Indonesia itu dipilih atau terpilih sebagai Islamic Capital Market ya, pasar modal syariah terbaik di dunia 2019 dan 2020. Ini menjadi sebuah kebanggaan buat kita sendiri karena sebagai investor saham syariah tentunya kita memiliki bursa tempat kita bertransaksi jual beli saham yang bisa diakui oleh dunia. Di tahun ini juga kita menerbitkan ya, ada rilis terbaru fatwa tentang saham, dan ini menjadi pijakan dasar buat kita semua. Bagi yang ingin berinvestasi hanya di saham syariah, silakan nanti dipelajari lagi, linknya ada di bawah ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah punya landasan hukum, landasan fatwa juga untuk bisa bertransaksi di saham syariah. Ini adalah gambaran indeks saham syariah terbaru di sebelum libur panjang kemarin ya. Itu ada penurunan baik ISI maupun JI. Ini bisa kita ketahui dari situsnya Bursa Efek Indonesia. Jadi teman-teman nanti boleh cek, ini ada linknya. Dan di sini kita bisa temukan misalnya kapitalisasi pasar, kemudian proporsinya, jumlah sahamnya juga, kemudian misalnya volume dan nilai transaksinya, juga frekuensi perdagangannya. Nah ini kita lihat Jakarta Islamic Index, chartnya seperti ini ya, teman-teman boleh pelajari nanti. Ini isi, juga ada uptrend ya dari mulai Oktober sampai sekarang. Kemudian juga ada JI, ini JI70 ini lebih fantastis lagi ya, karena dari Oktober sangat menanjak sekali. Nah ini yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Jadi saya mendata harga atau nilai indeks JI70, JI, ISI, dan IHSG pertama akhir tahun yang lalu, setahun yang lalu, kemudian pas kejatuhan IHSG 24 Maret, dan terbaru yang kemarin, minggu kemarin. Jadi kalau kita hitung di sini ternyata secara year to date IHSG memang paling tipis ya, paling sedikit minusnya dibanding 3 indeks saham syariah gitu. Dan yang paling besar adalah minusnya JI ya, minus 9% ini mungkin karena Unilever atau misalnya TLKM atau apa gitu, kita lihat nanti. Nah yang paling fantastis adalah ketika kita melihat perubahan dari sejak IHSG terendah di Maret 2020. Ini kita bisa lihat bahwa JI70 itu menjadi jawarannya dengan 69% kenaikan rata-rata semua konstituennya, kemudian 58% JI, kemudian 54% ISI, baru IHSG 53%. Artinya kalau dilihat dari mulai IHSG yang paling rendah di tahun ini, ternyata indeks syariah mengungguli IHSG-nya itu sendiri. Jadi JI70 ini yang paling fantastis ya, 69%. Kita harus cek juga dibandingkan dengan indeks yang lain ya, kita lihat apakah JI70 paling dominan atau tidak ya. Nah, secara umum saya sudah mendata dari 420-an saham yang dinyatakan sebagai efek syariah. Ternyata kinerjanya itu 202 saham syariah atau mungkin sekitar setengahnya, 50%-nya kurang sedikit, itu mengungguli performa IHSG. Artinya dari mulai Desember tahun kemarin, akhir tahun 2019 sampai akhir tahun 2020, kita bisa lihat bahwa 202 saham syariah bisa mengungguli performa IHSG yang minus tadi. Kemudian dari titik terendah bulan Maret 2020, 159 saham syariah mengungguli performa IHSG. Ini secara umumnya. Nah, kemudian saya pilihkan dari yang termasuk Jakarta Islamic Index 70 dan juga Jakarta Islamic Index karena yang paling liquid di situ. Saya pilihkan 10 saham syariah yang paling performanya paling ciamik ya, paling fantastis, bisa mengungguli benchmark indeks yang tadi. Ya, di sini ada 10 saham syariah liquid dengan performa fantastis di atas benchmark, apakah itu IHSG, JI, ISI maupun JI70. Seperti itu. Ini saya urutkan dari urutan yang paling tua ya, IHSG, JI, ISI, JI70. Dan kita mulai dari yang ke-10. Di sini ada sahamnya SCTV atau sahamnya Surya Citra ya.
Kita bisa lihat kenaikan year to date-nya 57,4%. Kemudian dari IHSG terendah sudah tumbuh 211%. Dan kapitalisasi pasarnya pun lumayan 33 triliun. Dilanjut dengan Inco nomor 9, file Indonesia. Ini yang lagi ramai juga dengan pabrik baterai ya isunya. Ini juga kenaikannya year to date 39% dan from lowest GCI atau dari IHSG terendah itu 216%. Kapitalisasinya pun cukup tinggi di atas 50 triliun. Jadi ini saham-saham yang liquid dan kapitalisasinya besar. Yang ke-8 ada PTPP, ini saham konstruksi BUMN ya. Kita lihat kenaikannya year to date 12%, tapi dari sejak terendah IHSG itu sudah 266% dengan market cap sekitar 11 triliun. Di nomor 7 ada Adikarya, satu saudara ya, saudaraan dengan PTPP. Kenaikan year to date-nya 32%, return from lowest-nya atau return from IHSG terendahnya itu sekitar 303% dan kapitalisasi pasarnya 5,5 triliun. Di urutan 6 ada Kimia Farma, BUMN di farmasi juga. Ini ada 1.250 ya harga tahun kemarin, sekarang sudah 4.200. Artinya secara year to date pun sudah tumbuh 239% dan dari IHSG terendah sudah tumbuh 308% dengan kapitalisasi pasar 24 triliunan. Di peringkat kelima ada Indofarma. Nah, Indofarma ini masih satu saudaraan juga dengan Kimia Farma, sama-sama BUMN di bidang farmasi. Kita bisa lihat year to date-nya 94%, return from IHSG yang terendah itu sekitar 371% dan kapitalisasi pasarnya ada di 12,5 triliun. Keempat, ini yang paling fenomena minggu-minggu yang minggu terakhir ya, ini ada Indosat dengan ada isu merger dengan Tri ya, itu sekitar kenaikannya sudah 94% secara year to date dan secara dari titik terendah IHSG itu sudah 371% dengan kapitalisasi pasar 30,7 triliun. Kemudian inilah tiga besarnya teman-teman. Yang ketiga ada Aneka Tambang dengan kenaikan 113% secara year to date dan 392% dari IHSG terendah di bulan Maret kemarin dengan kapitalisasi 43 triliun. Saham ini juga lagi ramai dibicarakan terkait dengan adanya pabrik baterai yang meningkatkan permintaan dari nikel itu sendiri, dan Antam adalah salah satu produsen dari nikel selain emas juga. Yang kedua ada Semen Batu Raja, ini mungkin terkait infrastruktur yang membutuhkan konsumsi semen ya, dan ini juga ada kenaikannya 156% sejak year to date dan dari titik terendah IHSG sudah 536% dengan kapitalisasi pasar 11 triliun. Dan teman-teman pasti sudah bisa menebak nomor satunya siapa atau saham apa, karena ini paling fenomenal di tahun 2020. Kita ya inilah sahamnya ya, BRIS ya, BRI Syariah. Nilainya year to date-nya 588% karena di tahun kemarin 330, sekarang sudah 2270. Dan ini bukan titik tertingginya ya, ini sudah koreksi juga. Kalau dengan titik tertingginya mungkin sudah lebih. Harga 24 Maret ketika jatuh di IHSG-nya jatuh itu Rp135 teman-teman. Jadi sudah tumbuh sekitar 1582% dengan market cap sekitar 22,25 triliun. Saham ini naik dikarenakan isu merger, dan bulan Februari mungkin ya itu fixnya atau efektifnya merger dengan Bank Syariah Mandiri dan juga BNI Syariah. Itulah 10 saham. Kita review ya. Dari nomor 10 ada SCMA, saham media, 9 saham pertambangan Inco, 8 saham konstruksi PTPP, 7 saham konstruksi Adikarya, 6 saham farmasi Kimia Farma, 5 saham farmasi Indofarma, 4 Indosat saham telekomunikasi, 3 Antam saham pertambangan, 2 Semen Batu Raja saham semen ya di industri dasar, dan 1 saham BRI Syariah di perbankan. Kita juga bisa cek di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itu ada 8 yang terkait BUMN. Jadi sebenarnya sih mungkin tahun 2020 ini tahun BUMN juga ya, kalau kita bisa cek. Jadi ada kaitannya dengan pemerintah Republik Indonesia terkait dengan kenaikan harga saham-saham yang 10 besar ini. Demikian sharing dari saya pagi ini. Terima kasih sudah terus menantikan video-video dari channel ini. Teman-teman juga bisa membaca untuk referensi saham syariah boleh melalui buku Sari Kelapa, Saham Syariah Kelas Pemula.
sudah tersedia di Gramedia seluruh Indonesia, dan alhamdulillah ini sudah memasuki cetakan kedua. Jadi silakan teman-teman boleh mengecek di Gramedia terdekat, atau bisa di Gramedia online, atau juga bisa menggunakan di sini ya alamatnya. Teman-teman boleh kita cek buku fisiknya yang bisa online, kemudian e-booknya, dan juga Google Play Booknya. Dan ini adalah akun-akun medsos kita di Syariah Saham dan juga Mang Amsi. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.